kemarin ada laporan dari anak-anak, bapak nyumpak gitu kan, terus suaranya keras gitu kan, terus ada yang lapor juga sudah mulai kakinya melayang gitu kan. Ya, saya panggil itu, saya tegur, baru dia sadar. Oh iya, saya kelebihan. Nah, yang begitu tidak boleh dibiarkan. Harus segera kita tangani. Itu tugas pimpinan. Makanya hal-hal begitu itu kalau sudah anak lapor, tanggap langsung kita tegur. Karena pasti dia akan mengulangi lagi kalau dia tidak ditegur. Yang bawa urusan pribadi. Ya, kalau sudah di rumah, bagaimana bisa kita netralkan hati begitu lihat anak-anak? Memang harus kita, itu dah perang melawan Itu ya. pernah membawa urusan pribadi ke dalam lingkup Ini sekolah. saya lihat yang kemarin ini ya, yang berdandannya sampai pakai maskara, berlebihan, yang tebal. Itu justru anak-anak itu protes sama saya. Kenapa yang PPR ini kok dandannya begitu? Itu negur ya anak-anak itu. Itu kemarin saya sumpah saya diarahkan. Kemarin waktu penerimaan itu PPR kan saya tidak. Lalu yang dulu saya pasti ingatkan. Jadi anak-anak itu protes. Kenapa itu dibiarkan? Dan saya tidak dalam kapasitas saya. Nah, hal-hal begitu itu masuk ke dunia pendidikan itu bukan membuat pendidikan maju loh ya. Itu justru membuat jelek image seorang guru. Jadi guru itu sederhana dulu, apa adanya, jangan terlalu berlebihan. Karena di situ anak-anak kita itu justru menganggap dirinya disaingi deh. Jadi contoh juga itu sifatnya, pakaiannya pasti. Pakaiannya, dandanannya harus dia mencerminkan seorang yang ditiru. Ditiru. Apa yang dilakukan oleh guru itu ditiru. Bagaimana kita menegur sedangkan diri kita itu begitu? Ya. Nah, itu kembali. Maka apa yang terjadi di dunia pendidikan tidak akan pernah berhasil. Karena yang guru yang masuk di situ itu bukan membawa perubahan kebaik, image yang baik, tapi membuat model yang baru yang tidak harus dilakukan. Itu merusak itu. Jadi kalau jadi pun dia mau jadi guru, oke lah, ayolah. Kalau dia mau jadi guru loh ya. Kalau mau jadi guru. Kalau tidak mau jadi guru ya silakan. Buka salon aja. Di rumah. Oke. Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Oke. Biasa. Mungkin pertanyaan terakhir saya tuh apa sih yang membuat ibu semangat sampai sekarang tuh? Yang apa mungkin keluarga ibu atau apa yang membuat ibu semangat melihat anak-anak mungkin murid senyum bahagia itu membuat ibu semangat atau gimana gitu? Kembali ke karakter. Ya, kalau namanya yang membuat kita semangat itu kembali ke karakter masing-masing orang. Pribadi guru itu memang harusnya dari panggilan hati memang ya. Tidak boleh terpaksa, tidak melihat siapa kepala sekolahnya, tidak melihat dirinya mau dipuji oleh siapa, tidak kita bekerja untuk mendapatkan penghargaan. Jadi kita bekerja itu tuntutan hati, ya, sepenuh hati. Jiwa kita memang memanggil. Untuk apa? Kok saya kasihan ya kalau anak-anak ini akan begini. Itu rasa itu dia dia melekat, gitu. Melekat. Jadi kalau mau jadi guru, sudah dah dikasih jadwal, mau jadwalnya bagaimana saya tidak pernah protes. Mau dia pagi, mau siang, mau jam pulang sekolah, tidak pernah saya protes. Karena saya malah menganggap inilah guru harus siap, harus segala hal. Terus pada saat kita mengajar di kelas, bagaimana anak-anak itu bisa dia menerima dan paham. Bukan kita masuk sekedar menyelesaikan kewajiban, tetapi kita masuk ke sana itu apa loh dia dapat anak-anak kita. Justru saya lebih banyak mengingatkan mereka tentang agama. Saya kaitkan dia dengan agama. Akhlak itu baik, agama itu baik.
Jadi bagaimana kita bisa mensinkronkan kehidupan kita ini dengan agama, gitu ya. Nah, semangat itu ya, kenapa ya? Kok saya itu serasa seperti memiliki panggung di depan anak-anak itu untuk saya menebar kebaikan. Jadi bukan saya menjadi guru itu minta dipuji, minta dikasih penghargaan. Itu nanti urusan kesekian. Yang penting saya di depan mereka itu dia melihat ya ini guru saya mau memberikan saya apa. Dia harus bahagia, senang dia. Kemudian bagaimana saya ramahkan mereka, hargai dia juga, gitu. Hargai dia juga. Bagaimana caranya? Nah, itu terkembali kepada karakter masing-masing. Beda-beda orangnya, cara-caranya berbeda. Makanya jangan heran anak-anak juga memperlakukan kita itu berbeda karena dia lihat seperti apa kita. Kalau sudah begitu, up to you. Saya bekerja, saya laksanakan tugas, saya laksanakan amanah saya, up to you. Mau nilai saya bagus silakan, enggak silakan, saya kerja. Itu ada pesan-pesan untuk guru-guru muda yang akan menjadi guru di kedepannya agar dia bisa menjadi guru yang seperti itu sebutkan dari tadi. Adik-adik semua yang ingin berniat menjadi seorang guru, kembalilah kepada jati diri dan ciri khasnya seorang guru. Kalau seorang guru itu bukan profesi biasa. Seorang guru itu adalah profesi yang luar biasa. Karena bukan saja seorang guru itu dilihat dari penampilannya, tetapi juga dari pola pikirnya dan dari hasil akhlak adab yang kita berikan kepada anak. Jadi untuk menjadi seorang guru bukan pekerjaan yang mudah sebenarnya, karena kita berhadapan dengan banyak tantangan. Zamannya begini, apakah saya harus pakai zaman saya ini di depan anak-anak? Itu kembali kepada evaluasi diri. Jadi kalau kita mau menjadi guru, dari hati, jiwanya, kemudian perilakunya, menyesuaikan sebagai seorang guru. Bagaimana dia seorang guru itu ada kode etiknya, ya. Profesional di situ. Seorang guru profesional. Bagaimana seorang guru profesional? Harus dia bisa bersuara keras di dalam kelas. Artinya apa? Memberikan pelajaran itu harus dia profesional. Anak-anak paham, mereka senang. Itu profesional sudah kita itu. Dengan metode yang bagaimana terserah, silakan. Tetapi dia anak-anak itu menganggap kita, saya kok kangen ya sama guru ini. Saya dirindukan loh sama anak murid saya gitu. Karena apa? Setiap saat mereka kita berikan sesuatu yang menyenangkan. Kalau dari profesional. Kemudian yang kedua, dari integritas kita sebagai seorang guru. Kalau integritas itu apa? Sesuai yang kita lakukan dengan yang kita ucapkan. Jadi integritas itu bagaimana? Saya katakan kamu harus disiplin, rajin, jujur, tetapi kita juga harus berbuat seperti itu. Itu namanya integritas. Sesuai apa yang kita kerjakan, ucapkan dengan yang kita lakukan. Itu dari kode etik ini. Kemudian kita harus mampu bagaimana kita menjaga. Itu tidak kita sekedar mengikuti aturan saja, tapi kita menjaga terus bagaimana hubungan kita dengan anak baik, dengan teman baik, ke sekolah itu untuk apa? Untuk nyari keluarga, untuk nyari anak. Itu seperti anak kita sendiri kalau anak-anak. Rasanya membangun hubungan batin itu memang harus memang betul-betul ikhlas kita untuk mendidiknya. Kemudian yang harus kita terapkan di situ adalah tegas, ya. Jangan sampai kita menjadi seorang guru itu dianggap boleh istilahnya sama anak-anak itu dibiarkan dia melakukan hal-hal yang
tidak pantas lah gitu, atau kurang baik, atau kurang sopan, atau kurang santun, itu harus tegas kita. Artinya apa? Mengajar kita di kelas itu oke, mendidik itu sepanjang hayat. Mendidik itu tidak bisa dia lewat pelajaran saja, tetapi juga dari sikap sehari-hari, dari yang dilihat dan yang dia lihat. Jadi tugas kita sebagai guru ada dua, mengajar dan mendidik. Beda caranya. Mengajar beda untuk mengisi ilmunya, mendidik adalah untuk membuat dia menjadi anak yang berintegritas moral bagus dan akhlak yang baik. Ya. Nah, terima kasih untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, karena kalau salah itu dari diri saya, kalau benar itu dari Tuhan. Tapi tentu kebaikan akan kembali kepada pemiliknya dan keburukan akan kembali kepada pemiliknya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Wafa, di sini sebagai host tamu. Kembali lagi di channel 78 podcast Semangsa Garing. Nah, kali ini kita akan membuat podcast bersama Bapak Irwan Fatihi. Beliau merupakan guru fisika di SMA Negeri 1 Gunungsari. Bagaimana kabar Pak? Yang lebih cenderung menonjol ke perubahan keprestasian belajar menurut saya itu karena psikomotor keaktifan di kelas. Jadi pengalaman saya ketika sebelum menggunakan media pembelajaran mereka, jadi saya tidak setiap kali menggunakan media pembelajaran. Ada pada pokok bahasan tertentu yang memang harus kita jelaskan secara pertama, ada yang bisa kita gunakan praktikum. Bedanya ternyata ketika saya menggunakan media pembelajaran praktikum, anak-anak yang cenderung tidur di kelas, yang malas berpikir, ternyata itu kita gunakan media pembelajaran, mereka aktif. Itu tanpa saya juga. Mereka ternyata lebih aktif. Itu anak yang kelihatannya malas di kelas, itu yang perintah teman-temannya yang pintar kerja. Kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini. Mereka ternyata lebih aktif. Itu sudah saya rasakan di beberapa tahun ini ya, dari dulu saya coba ketika mereka praktek. Tipe siswa kan sekitar ada 3. Ada tipe siswa yang belajar melalui audio oleh kedengaran, ada yang visual dan mendengar, ada yang kinestetik. Nah ternyata anak yang kinestetik ini harus kita berikan mereka rangsangan supaya mereka bergerak. Jadi kalau kita jelaskan di depan, itu mereka tidur. Ketika kita kasih mereka praktikum, mereka ternyata aktif. Ada beda-beda sosialnya. Nah itulah peran guru sekarang. Susahnya peran guru bagaimana memfasilitasi siswa yang dalam satu kelas yang beragam, ada yang visual audio, ada visual dan visual. Bagaimana kita kasihkan fasilitasi ketiga-tiga gaya belajar tersebut. Itu ya. Kemudian sebelum kesini saya sebelumnya di SMA 1 Wilayah, dan sekarang ya tahun 2022 sekarang saya di SMA Negeri 1. Apakah kita para guru merasa
melawan hal tersebut, memang kalau saya pribadi sebelum terjun menjadi guru, saya akan merubah paradigma bahwa fisika itu menyeramkan. Caranya bagaimana? Saya setiap mengajar itu selalu memberikan board dan ya biar pembelajaran itu tidak kaku. Iya, selama masa pembelajaran kadang saya selipkan juga dengan games. Pada cara Bapak menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum tersebut. Karena kan masih banyak, misalkan kayak K13 kemarin tidak terlalu banyak menggunakan teknologi yang modern, masih menggunakan buku, masih menggunakan tapi di Merdeka ini, di kurikulum Merdeka banyak sekali menggunakan hal-hal baru yang pastinya guru-guru tidak semuanya tahu Pak gimana Bapak menyesuaikan. Dan itu mungkin kembali ke pribadi itu masing-masing. Kadang ketika ada guru yang ketika kurikulumnya berubah menganggap sama saja. Memang dari beberapa kurikulum itu ada poin-poin yang sama, tapi setiap kurikulum ada menekankan pada salah satu sisi. Contohnya kurikulum KTSP itu lebih menekankan ke pendidikan karakter. Kalau yang sekarang kurikulum Merdeka ini kita lebih ditekankan bagaimana penggunaan media pembelajaran terutama berbasis digital. Bagaimana sih pendapat Bapak cara apa yang akan mereka beliau-beliau itu bisa menyesuaikan diri, apakah harus mengikuti pelatihan lagi atau belajar ulang lagi tentang teknologi di era digital ini? Kalau menurut saya memang gurunya ya harus aktif mencari informasi terbaru atau tanpa memahami apa isi dari pelatihan itu di dunia pertama. Ada di dunia kedua, karena dia ikut pelatihan, ilmunya masuk tapi tidak dilaksanakan, tidak dikatakan. Nah, jadi percuma saja. Nah, guru yang baik itu dia ikut pelatihan, dia mengikuti dengan sepenuh hati. Setelah selesai pelatihan, dia coba terapkan di dalam pembelajaran sehari-hari. Lalu dia mengenal apa isi dari pelatihan. Perubahan misalkan ada perubahan baru di tempat guru. Kami pasti akan adakan pelatihan. Jadi kami di sini punya komunitas kopi delapan. Dan kopi itu dikata dari komunitas praktisi. Ya, jadi ada komunitas dia terapkan atau tidak. Nah, sekarang yang terbaru ini kami sudah sedang melakukan pelatihan pembelajaran mendalam dan saya di sekolah ini dia misal berarti akan memberikan kepada guru lain bahwa kita akan belajar tentang ini selalu dari pihak kurikulum selalu ada kegiatan seperti itu. Kemarin waktu ada kurikulum 2005 Merdeka ada sosialisasi dari pihak sekolah pelatihan kadang sampai pada hari tapi apakah masih semuanya menerapkan atau masih ada yang setelah disediakan medianya tinggal berpakai ketika butuh kita warna-warni tinggal kita kelas-kelas ya butuh kertas apa namanya kertasnya baru nah itu kepala sekolah langsung disiapkan. Dan sekarang tinggal kita mau tidak memakai sudah disiapkan sama kepala sekolah. Pasti kan bukan hanya menggunakan PowerPoint web apa saja. Jadi sebelumnya saya pernah mengikuti pelatihan membuat website dari Google Site. Nah, setelah dari pelatihan tersebut, hasil pelatihan saya langsung saya buatkan domain name istilahnya. Kita buatkan domain, nama domain saya www.kelaspakewan.my.id langsung saya buatkan. Dan itu langsung saya terapkan di siswa. Nah, seperti yang kita tahu kan saya dengar kabar bahwa di sekolah ini tidak boleh bawa HP. Ya, tidak boleh bawa HP. Pasti pembelajaran dilakukan dari rumah. Belajar ke buku. Nah, kan kebanyakan anak sekarang menggunakan AI apapun itu. Ya, mengerjakan tugas. Bagaimana cara Bapak mereview kembali anak-anak itu? Kan pasti banyak yang menggunakan AI dan tidak paham, hanya berfokus kepada AI aja gitu. Seperti yang kita tahu, pembelajaran sekarang tuh semuanya menggunakan AI, menjawab soal menggunakan AI, tugas menggunakan AI, tanpa anak itu memahami aplikasi tugas itu. Nah, bagaimana pendapat Bapak itu? Saya mau dengan pendapat Bapak tentang hal seperti itu. Saya konfirmasi dulu terkait dengan aturan di sekolah yang tidak boleh membawa HP. Untuk keseharian memang tidak boleh. Tapi ketika kita membutuhkan untuk pembelajaran, misalkan kita mau praktek di virtual lab, laboratorium maya,
kita tinggal minta izin untuk kelas tersebut bawa HP dan diperbolehkan. Nanti selesai pembelajaran mereka akan kumpulkan lagi guru yang bersangkutan. Kegiatan langsung. Betul. Nah itulah peran guru sekarang. Susahnya peran guru bagaimana memfasilitasi siswa yang dalam suatu kelas yang beragam, ada yang siswa audio, ada yang visual, dan kinestetik. Bagaimana kita fasilitasi ketiga-tiga gaya belajar tersebut. Cara hitung-hitungan, tapi saya terasa fokus pada matematika di sekolah. Nah, tahun lalu juga saya kan pernah kuliah di tempat lain, saya mau teknik sipil dulu, karena saya suka cinta matematika. Nah, tapi kemudian saya coba berpikir, kalau saya coba negeri. Nah, saya coba negeri di pilihan pertama saya mendapatkan di yang keduanya baru PPKN ya rezeki masing-masing lagi saya dapat di PPKN. Ada pilihannya sendiri, apalagi mempelajari tentang kurikulum baru ini Pak, banyak sekali yang malas. Jadi zaman kita saat menjadi siswa itu akan berbeda dengan zaman siswa yang akan kita ajar ke depannya pasti. Ya. Jadi ilmu pengetahuan itu mengikuti berbagai macam pelatihan, komunitas. Ternyata dari sana kita dapat ilmu yang sangat luas. Nah, jadi adiknya nanti sering-seringlah ikut kelas pelatihan, baik pelatihan daring, perbanyak ikut komunitas. Jangan orang itu jangan jadi mahasiswa buku buku, tapi jadilah mahasiswa yang pura-pura. Kalau buku itu kuliah pulang, gitu kuliah langsung pulang. Jadi ilmu kita hanya sampai di situ saja, tapi jadilah mahasiswa yang pura-pura, kuliah rapat. Ya, jadi dari sana banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat. Bagaimana jadi ketika kita terjun ke masyarakat. Jadi percaya jangan hanya andalkan ilmu yang di kampus saja, tapi kita lebih banyak ilmu di luar sana, di luar bangku perkuliahan. Buktikan besok setelah jadi guru. Sekarang ini mungkin sekian. Waalaikumsalam. Kita yang kemarin tentang listrik statis. Ada yang tahu itu apa maksud itu? Ada. Nah, ini saya punya gambar nih. Ada yang tahu tidak gambar apa ini? Mungkin pernah lihat kalau kalian bongkar. Apa? Iya. Berapa? Ada saya pernah menemukan ketika bongkar barang bekas. Ini ya mirip seperti lampu LED, tapi ini bukan lampu. Ada yang tahu? Nah, ini yang disebut kapasitor. Ini ada beberapa jenis, ada yang bentuknya begini.